Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Trisusiani. Nomor UKG saya 2015083081857. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. NIM saya 200103923844005. Saya guru SMK Kesehatan Bina Karya Medika Ponorogo, kompetensi teknologi laboratorium medik. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja saya. Selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ya. Sebelum pelajaran ini kita mulai, sebaiknya kita berdoa dulu. Salah satu memimpin berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Anissa. Untuk pembelajaran hari ini, adakah yang konfirmasi tidak masuk hari ini ke temannya? Tidak ada. Alhamdulillah semuanya masuk. Bu Ali mengingatkan kembali untuk hari ini, apakah LKPD dan bahan ajarnya sudah kalian bawa? Sudah semua? Ya. Sebelum kita ke materi kita hari ini, Bu Eli ingin mengingatkan kembali materi kita pada minggu kemarin itu tentang apa ya? Tentang apa? Konsep sentrifus. Ya, konsep sentrifus. Konsep sentrifugasi gitu ya. Apa saja yang kalian ingat? Mungkin yang pertama siapa? Sentrifus. Ada yang ingat apa itu sentrifus? Ya, kita Sentrifus merupakan mesin yang bergerak cepat pada garis tetapnya dengan berbagai kecepatan menempatkan gaya sentrifugal ke isinya. Iya, betul sekali. Ada temannya yang menambahkan? Sudah lengkap dari kita tadi ya. Jadi dia berputar melalui porosnya dengan kecepatan yang berbeda-beda. Baik, kemudian bagaimana menggunakannya? Secara teori kemarin kalian sudah mempelajarinya. Ada yang tahu? Anissa, silakan. Cara menggunakan sentrifus yang pertama adalah menghubungkan arus listrik dengan sentrifus. Yang kedua, memasukkan tabung yang berisi sambal ke dalam sentrifus. Ya, lalu atur kecepatan dan waktu yang diperlukan untuk pemisahan endapan. Yang keempat, nyalakan sentrifus dengan menekan tombol on. Selanjutnya, setelah 15 menit, matikan sentrifus dengan menekan tombol on. 6. Keluarkan tabung yang berisi sampel dari sentrifus untuk pemeriksaan selanjutnya setelah sentrifus berhenti. Yang terakhir adalah melepaskan stop kontak yang menghubungkan aliran listrik dengan sentrifus. Baik anak-anak, tadi kita sudah membahas yang pertama tadi dari definisinya. Kemudian langkah-langkah pengoperasian sentrifusnya sudah. Adakah yang masih ingat materi kita kemarin membahas apa lagi? Mungkin dari fungsinya ya. Ada yang tahu? Saya belum. Amanda, silakan. Fungsinya adalah untuk memisahkan organel berdasarkan massa jenisnya melalui proses pengendapan. Iya. Bisa diberikan contohnya untuk memisahkan organel itu apa saja? Contohnya seperti urin memisahkan dengan sedimen-sedimen. Iya. Dan kalau darah misalkan plasma dan Serum. Oh ya, maaf. Ya, betul. Kemudian ada lagi satu untuk pemeriksaan hematokrit, gitu ya. Dari sini adakah yang masih ingat lagi materi kita kemarin itu? Selain kita membahas definisi, langkah-langkahnya, atau tahap-tahapnya, kemudian fungsi, ada lagi yang masih ingat? Dari jenis-jenisnya mungkin sentrifus ada apa saja?
Silakan, Usna. Ada sentrikus manual, ada sentrikus elektrik, Ya. sentrikus baterai, sentrikus general ukur sentrikus, dan mikrosentrikus, Ya. specialty sentrikus. Iya, bagus sekali. Jadi ada banyak sekali sentrikus di situ. Specialty itu nanti ada 2 lagi yang lebih khusus lagi akan Bu Eli bahas pada pertemuan kita hari ini, namun setelah ini ya. Ya, baik. Ya, pembelajaran kita hari ini, kemarin kita sudah membahas tentang konsep-konsepnya. Untuk hari ini kita akan belajar praktikum bagaimana pengoperasian sentrikus. Baik, ini yang tadi sudah kita bahas. Jadi tentang konsep dari sentrikus itu, definisi sentrikus itu bagaimana, kemudian cara menggunakannya bagaimana, fungsi dan juga jenis-jenisnya sudah kita pelajari kemarin. Untuk hari ini kita akan melanjutkan ke materi kita ini seperti yang sudah Bu Eli jelaskan tadi. Coba perhatikan gambar di sini. Ini gambar apa ya? Mesin cuci. Mesin cuci. Kemudian gambar yang kedua, sentrikus. Kira-kira apa hubungannya mesin cuci dengan sentrikus? Sama-sama berbalik. Ya, jadi dia prinsip kerjanya hampir sama. Jadi dia berputar melalui torosnya menggunakan gaya dari sentrifugasi. Jadi gaya sentrifugasi itu apa sih? Jadi semua yang berputar di sana, endapan-endapan bisa mengendap di bawah, partikelnya bisa mengendap ke bawah, begitu ya. Ini prinsip kerjanya hampir sama. Coba perhatikan lagi gambar ini apa ya? Ada yang tahu nggak? Namanya apa ini? Nah, ini ya. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan Kusna, kita ada specialty sentrifuge. Jadi di sana itu teknologi yang terkini tentang sentrifuge itu adalah ada refrigerated centrifuge, di mana di sini adalah menggunakan dia kecepatannya lebih tinggi dari sentrifuge biasa. Jadi dia bisa memisahkan satu larutan dengan berat molekul yang berbeda. Kecepatannya berapa, Bu? Kecepatannya bisa sampai 0 sampai 20.000 rpm. Dia bisa memisahkan serum dan darah beku. Ini ya. Kemudian di ultrasentrifuge ini dia lebih canggih lagi, yaitu dia kecepatannya bisa lebih dari 50.000 rpm. Jadi di dalamnya alat ini dia ada pendinginnya. Pendinginnya digunakan untuk apa? Supaya sampel ketika di sentrifuge itu tidak mengalami perubahan. Tadi kita sudah membahas tentang teknologi terkini tentang sentrifuge. Kemudian Bu Eli akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Tujuannya adalah, jadi yang pertama nanti Bu Eli harapkan kalian mampu menggunakan sentrifuge sesuai SOP. Di tujuan kita yang pertama. Kemudian tujuan kita yang kedua adalah nanti melalui pengangkatan video YouTube kalian Bu Eli harapkan mampu untuk menganalisis hubungan antara kecepatan dan waktu sentrifuge dengan hasil pemeriksaan sampel dengan benar. Kemudian tujuan kita yang ketiga ini adalah mampu membuat laporan hasil sentrifuge sesuai format yang ditentukan. Kemudian metode yang Bu Eli gunakan yaitu adalah metodenya diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Kemudian penilaian yang Bu Eli akan berikan ke kalian ada 2. Jadi penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Penilaian keterampilannya nanti adalah pada persiapannya kalian bagaimana, kemudian kalian pelaksanaan ketika praktikum bagaimana, kemudian di tahap akhirnya Bu Eli juga akan mengobservasi atau mengamati bagaimana kerja kalian. Untuk mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini, di sini Bu Eli ada tayangan video. Silakan nanti kalian cermati dan jangan lupa nanti siapkan
waktu dan kecepatan sentrifuge pada sampel urin. Kalian perhatikan ya sampelnya. Sebelum melakukan rangkaian, siapkan obat dan tawar. Kemudian kalian harus mempersiapkan alat bahannya. Mikroskop, urin, tetes, rak tabung, sentrifuge, Pot urin. tabung sentrifuge, objek gas dan cover gas. Prosedur ketiga yang dilakukan untuk pemeriksaan. Perhatikan ya. Yang pertama, tuang urin pada tabung sentrifuge. Usahakan volume urin pada tabung sentrifuge sama. Kedua, sentrifuge urin dengan kecepatan ideal RPM selama 10, 20, dan 30 menit. Letakkan tabung secara berhadapan supaya saat ngebut terjadi keseimbangan. Ketiga, setelah selesai disentrifuge, lakukan pengukuran sedimen urin menggunakan penggaris. Keempat, buang supernatan dengan cara cepat, agak cepat, dan lambat. Kemudian langsung memobilkan suspensinya. Kelima, ambil satu tetes suspensi urin dengan menggunakan pipet tetes. Keenam, teteskan pada objek gas dan tukar dengan cover gas. Apabila suspensi belum terbuka, lakukan pertukaran pada cover gas secara perlahan. Ketujuh, amati pada mikroskop pemeriksaan maksimal 40 kemudian format hasilnya dan mengejar gas tengah. Berikut hasil pengamatan pada mikroskop. Sampel urin yang baik untuk digunakan sebagai pemeriksaan sedimen urin yaitu urin pabrik dikatakan urin pagi lebih cepat. Kesimpulannya, semakin besar kecepatan sentrifuge dan semakin lama waktu sentrifuge, maka suspensi yang dihasilkan semakin tinggi dan sulit. Yang dihasilkan semakin tinggi dan sulit. Ya, setelah kalian melihat video tadi, silakan kalian berikan pertanyaan perwakilan dari kelompoknya masing-masing. Bisa dimulai dari kelompok siapa ini? Saya dari kelompok 2. Ya, silakan. Bagaimana cara menggunakan sentrifuge dengan benar? Ya, bagaimana menggunakan sentrifuge dengan benar? Kelompok lainnya? Saya dulu dari kelompok 3. Mengapa kecepatan dan waktu sentrifuge berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan? Iya, mengapa kecepatan dan waktu itu berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan? Ada lagi yang ditanyakan? Silakan Julia. Apakah hubungan kecepatan dan waktu sentrifuge dari sampel urin terhadap hasil pemeriksaan sedimen dalam urin? Hubungan kecepatan dan waktu terhadap hasil pemeriksaan sedimen urin. Ya, sudah ada 3 pertanyaan. Mungkin ada lagi yang masih mau bertanya? Saya, Bu. Ya. Bagaimana cara membuat
Ya, cara membuat laporannya. Baik. Ya, dari pertanyaan-pertanyaan kalian tadi Bu Eli tuliskan di sini ya. Jadi pertanyaan dari kalian itu adalah tadi ada yang menanyakan bagaimana menggunakan sentrifuge dengan benar, kemudian mengapa kecepatan dan waktu berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan, kemudian apakah hubungan kecepatan dan waktu sentrifuge terhadap hasil pemeriksaan sedimen urin, kemudian juga ada yang menanyakan di sini laporannya. Baik, Bu Eli akomodir semua yang kalian tanyakan, ini kita rumuskan dari beberapa yang sudah kalian tanyakan. Kita rumuskan, yaitu permasalahannya yang pertama nanti bagaimana menggunakan sentrifuge sesuai SOP. Kemudian di sini yang kedua tadi ada yang menanyakan pengaruh kecepatan dan waktu terhadap hasil pemeriksaan, terus kemudian hubungannya bagaimana. Ini Bu Eli rangkum menjadi bagaimana menganalisis hubungan kecepatan dan waktu sentrifuge dengan hasil pemeriksaan sampel. Terus kemudian tadi juga ada yang menanyakan bagaimana cara membuat laporannya, Bu. Untuk menjawab semua rumusan masalah tadi, nanti kalian silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Yang dikerjakan apa, Bu? Yang dikerjakan yaitu setelah tadi kalian melihat video, yang pertama kalian melakukan praktikum menggunakan sentrifuge. Kemudian untuk kita membuktikan atau memberikan penjelasan terkait dengan tujuan pembelajaran kita yang kedua tadi, itu silakan nanti kalian praktikum pemeriksaan sedimen urin dan membuat laporannya dengan benar. Kemudian alat-alat apa saja yang kalian butuhkan ketika praktikum, nanti silakan kalian cermati dan kalian lakukan praktikum. Kemudian juga LKPD 2 yang sudah kalian bawa tadi, silahkan kalian isi semua di halaman 10 sampai 14. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum ada. Baik, Bu Eli lanjutkan di sini. Untuk menjawab semua rumusan masalah tadi, kalian bisa pakai referensi yang ada di sini, yaitu buku ajar yang sudah kalian bawa hari ini. Kemudian juga di sini ada link jurnal ilmiah, silakan juga dibuka sebagai referensi nanti ketika kalian melakukan praktikum dan menganalisis dari tujuan pembelajaran kita yang kedua. Kemudian bagaimana cara membuat laporannya? Tadi juga ada yang bertanya ya di LKPD 2. Kemudian di sini yang kalian tuliskan dalam laporan yang pertama nanti harus ada hari atau tanggalnya, tanggal hari ini ya, 18 Oktober. Kemudian judulnya apa, kemudian metode, tujuan, prinsip, dasar teori, alat bahan, dan juga nanti prosedur, hasil pengamatan, serta kesimpulan. Dari sini ada yang ditanyakan tentang pembuatan laporan. Di sini tadi juga ada penilaiannya. Jadi semuanya harus mencakup ini dalam laporan resminya kalian nanti. Terus kemudian ketika kalian melakukan praktikum, seperti yang sudah Bu Eli sampaikan di awal tadi, dari persiapannya kalian bagaimana, menggunakan APD, yang kerjanya bagaimana, kemudian mempersiapkan alatnya bagaimana. Terus kemudian juga ketika pelaksanaan, Bu Eli akan observasi, melihat cara kerja kalian ketika menggunakan sentrifuge itu bagaimana. Kemudian di tahap akhir, ketika sudah selesai praktikumnya, apakah kalian membersihkan, kemudian menyimpan pada tempatnya, kemudian juga bagaimana cara kalian presentasi, akan Bu Eli nilai semua. Sampai di sini sudah paham? Ya, sudah. Silahkan kalian melakukan praktikum bersama kelompoknya masing-masing. Bu Eli akan berkeliling menuju ke kelompok kalian masing-masing. Silahkan. Ya, alatnya apa saja? Kelompok 1, Sarah, alatnya apa saja dok? Tabung reaksi, Ya. tabung reaksi, tetes, urin sama objek les sama diuji. Ya, silakan lanjut langsung sampelnya, preparasi sampel ya. Bagaimana? Yang pertama hubungkan sentrifuge dengan aliran listrik. Kemudian Masukkan tabung yang berisikan sampel ke dalam sentrifuge dengan posisi saling berhadapan.
Kemudian atur waktu dan kecepatan sesuai yang diinginkan. Setelah itu tekan tombol on, maka sentrifus akan bekerja. Setelah 5 menit kemudian tekan tombol off. Kemudian keluarkan sampel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian dicabut stop kontak, lalu buang sampel secara cepat. Dan ada juga yang secara lambat. Kemudian dimungkinkan. Mau lagi tuh, masih kurang. Setelah itu sampel siap untuk pemeriksaan selanjutnya. Berapa sel, Sarah? 3, Bu. Untuk yang 5 menit 2000 rpm. Ciri-cirinya apa leukosit? Tidak berwarna, Ya, tidak berwarna, tidak memiliki nukleus, tidak memiliki nukleus, bentuknya bervariasi. bentuknya bervariasi. Kelompok 3 C1-nya dapat berapa? 4 sel. Kemudian untuk Julia ini C2 dapat berapa? 8. Ya, baik anak-anak, tadi Bu Eli sudah berkeliling menghampiri kelompok kalian masing-masing, melihat cara kerja kalian menggunakan sentrifus, kemudian juga mengamati sedimen sel leukosit pada mikroskop kalian. Sekarang kegiatan kita selanjutnya adalah presentasi dan tanya jawab. Silakan, mungkin bisa dimulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil praktikumnya. Silakan kelompok 1 mempresentasikan. Saya Armanda, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan laporan penggunaan tujuan untuk mengetahui cara penggunaan sentrifus dengan baik dan benar. Dasar teori, sentrifus merupakan alat laboratorium yang memanfaatkan gaya sentrifugal, yaitu gaya yang timbul akibat benda yang diputar dari satu titik sebagai porosnya untuk memisahkan partikel dari satu benda cair atau memisahkan benda cair dari kedapan yang berbeda. Alat dan bahan, alatnya sentrifus, mikroskop, tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes, objek gelas, cover gelas, tisu. Bahan yang digunakan, pewarna Steinheimer, Malbin, sampel urin seger. Cara penggunaannya, yang pertama, menghubungkan aliran listrik dengan alat sentrifus. Kedua, memasukkan tabung yang berisi sampel ke dalam sentrifus. 3. Mengatur waktu dan kecepatan yang diinginkan untuk proses pemisahan endapan. 4. Menyalakan alat dengan menekan tombol on. 5. Mematikan alat sentrifus setelah 15 menit dengan menekan tombol off. 6. Mengeluarkan tabung yang berisi sampel untuk proses pemeriksaan setelah alat berhenti. Dan yang terakhir, melepaskan stop kontak yang menghubungkan aliran listrik dengan sentrifus. Iya. Baik, anak-anak silakan dari kelompok 1 ini dikomentari bagaimana langkah-langkah menggunakan sentrifusnya. Silakan dikomentari bagaimana diagram alir dari kelompok 1. Silakan. Saya dari kelompok 3. Ya, silakan kita. Dari langkah-langkahnya sudah jelas, Bu. Sudah jelas, jadi mulai menghubungkan aliran listriknya sampai terakhir melepaskan stop kontak di kalian diagram alirnya sudah sama. Iya, bisa. Ya, mungkin yang lainnya ada komentar? Baik anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ke foto hasil penggunaan sentrifus. Foto hasil penggunaan sentrifusnya, Bu. Ya. Yang pertama, preparasi sampelnya. Kedua, penggunaan sentrifusnya. Ya, betul. Yang ketiga, pembuangan urin. Pembuangan urin. Setelah dibuang diapain ini ya? Dilakukan pemeriksaan sedimen urin. Lanjut. Kemudian Kemudiannya sesuai dengan SOP. ya, untuk
selanjutnya silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil pemeriksaan sedimen leukosit urinnya. Kami dari kelompok 2 atas nama Kusnama ini akan mempresentasikan pemeriksaan sedimen leukosit. Metode mikroskop tujuan untuk mengidentifikasi unsur leukosit pada urin. Prinsip, urin mengandung elemen-elemen sisa hasil metabolisme dalam tubuh. Elemen tersebut ada secara normal dikeluarkan bersama urin, tetapi ada pula dikeluarkan pada keadaan tertentu. Dasar teori pemeriksaan mikroskop diperlukan untuk mengamati sel dan benda berbentuk partikel lainnya. Alat dan bahan: sentrifuge, mikroskop, tabung reaksi. Bahan: pewarna sentrimer atau malbin. Sampel urin segar. Prosedur: mengkocok urin dalam wadah penampung sampai homogen. 2. Memindahkan urin ke dalam tabung sentrifuge sebanyak 5-7 ml. 3. Mensentrifuge urin selama 5 menit dengan kecepatan 2000 rpm dan 10 menit dengan waktu 4000 rpm. 4. Mengangkat tabung dari sentrifuge, tuangkan supernat urin dan sisakan bagian endapan sekitar 0, ml. 5. Mengocok sedimen agar homogen. 6. Menambahkan larutan pewarna sebanyak 2 tetes. 7. Mengambil dengan pipet tetes, teteskan pada objek gelas, tutup dengan cover gelas. 8. Mengambil di bawah mikroskop dengan perbesaran 40 kali untuk sel leukosit. Hasil sentrifuge, jumlah sedimen leukosit 1 A1. Variasi keempat, kecepatan dan waktu 5 menit 2000 rpm, didapatkan 4 sel lapangan kandang. Kuat sesuai harga normal. Ya, ini berarti sesuai harga normal. Ya. A2, variasi kecepatan dan waktu 10 menit 4000 rpm, didapatkan 6 sel lapangan pandang, melebihi harga normal. Ya. Untuk kelompok lainnya hasilnya bagaimana ini? Sama atau tidak ya untuk variasi kecepatan dan waktu? Silakan, Anissa. Hasil dari pemeriksaan sampel A1 dengan variasi kecepatan 2000 rpm dan waktu 5 menit didapatkan 3 sel per rpk atau sesuai dengan nilai normal. Sedangkan A2 yang variasi kecepatan 4000 rpm dan waktu 10 menit didapatkan hasil 5 sel per rpk, melebihi nilai harga normal. Ya. Untuk kelompok 3 bagaimana hasil datanya pemeriksaan sedimen urin? Silakan kita Dari pemeriksaan pada sampel C1 variasi kecepatan dan waktu 5 menit 2000 rpm mendapatkan 4 sel per rpk sesuai dengan harga normal. Dan yang pada sampel C2 variasi kecepatan dan waktu 10 menit 4000 rpm mendapatkan 8 sel per rpk, melebihi harga normal. Iya. Ya. Dari data kalian tadi di sini untuk variasi kecepatan waktu 5 menit 2000 rpm kelompok 1, 2, 3 tadi sesuai harga normal semua ya. Kemudian untuk yang 10 menit 4000 rpm semua dari kelompok 1, 2, 3 melebihi harga normal. Itu ya tadi. Ya, baik anak-anak. Ya, baik ini dari kelompok 2 silakan kembali ke tempatnya. Ya, baik anak-anak, dari kesimpulan yang tadi data sudah kita dapatkan untuk menjawab satu yang perlu kita diskusikan terkait dengan menjawab tujuan pembelajaran kita yang kedua. Apa yang bisa kalian tarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Julia. Berdasarkan hasil praktikum, saya dapat menyimpulkan bahwa kecepatan dan waktu yang lama dalam pengoperasian sentrifuge dapat berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan sampel urin. Ya, dapat berpengaruh. Kelompok lainnya mungkin ada yang menambahkan, silakan. Saya Bu Anissa. Anissa, silakan. Semakin lama sentrifugasi, maka sedimen yang mengendap semakin banyak dan leukosit yang dihasilkan semakin tinggi. Ya, baik Anissa. Dapat kita simpulkan dari diskusi kita hari ini yang pertama tadi, betul sekali apa yang disampaikan oleh Julia, yaitu berdasarkan hasil
hasil praktikum, kecepatan dan waktu yang lama dalam pengoperasian sentrifuge ini akan berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan pada sampel urin. Kemudian yang kedua, semakin lama sentrifugasi, maka sedimen yang mengendap akan semakin banyak dan jumlah leukosit yang dihasilkan semakin tinggi. Jadi sebaiknya kalian menggunakan sentrifuge harus sesuai dengan SOP. Ya. Lanjut ke kegiatan kita berikutnya anak-anak. Untuk mengetahui kalian tadi paham atau tidak, Bu Eli memberikan satu kuis. Silakan, mungkin ada yang bisa menjawab angkat tangan. Ini saya, Bu. Reva, silakan. Disediakan sentrifuge dalam lubang. Lubang 1 diisi darah sebanyak 0,5 mikroliter. Lubang 2 diisi 1,0 mikroliter. Lubang 3 diisi 2,1 mikroliter. Lubang 4 diisi 1,9 mikroliter. Lubang 5 diisi 0,55 mikroliter. Lubang 6 diisi 1,1 mikroliter. Lubang 7 diisi 2,0 mikroliter. Berapa banyak penyeimbangan dibutuhkan untuk mengisi lubang ke-8? Ya, berapa jawabannya? 1,9 sampai 2 mikroliter. Iya, betul sekali. Kenapa? Kenapa jawabannya 1,9 sampai 2, Reva? Karena lubang 1 berhadapan dengan lubang 5, Ya. lubang 2 berhadapan dengan lubang 6, lubang 3 berhadapan dengan lubang 7, dan lubang 4 berhadapan dengan lubang 8. Ya, sementara lubang 4 itu datanya adalah 1,9. Tiga. Ya. Untuk pembelajaran kita hari ini, tadi kita sudah mempelajari terkait dengan pengoperasian sentrifuge. Bu Eli ingin menanyakan bagaimana pembelajaran kita hari ini. Adakah kesulitan? Tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada kesulitan, tidak ada hambatan. Kalian sudah mengerti dengan pembelajaran kita hari ini. Yang anak terkait dengan laporan praktikum kalian, silakan nanti dibuat laporan resmi, kemudian dikumpulkan di mejanya Bu Eli. Terus kemudian Bu Eli ingatkan kembali untuk materi kita selanjutnya, yaitu tentang pengoperasian fotometer. Silakan kalian membaca literatur, terus kemudian juga bahan ajarnya dibaca. Ya, terima kasih anak-anak. Diskusi kita hari ini sudah sangat hangat. Kalian semua anak-anak hebat. Sebelum kita akhiri pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, salah satu kita berdoa. Belum ini ada kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan, tetap menjaga imunnya dengan tetap bahagia. Sekian dari Bu Eli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.